Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, pemilik segala kesempurnaan dan pemberi rahmat. Selamat datang Bapak Ardian Wahyu Setiawan, SS, Master of Education, Educationist Doctor. Terima kasih sekali atas kesediaannya hadir dan membagi ilmunya pada acara workshop hari ini di Language Training Center, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selamat datang Bapak Ibu peserta workshop, terima kasih atas kesediaannya berpartisipasi dan belajar bersama dalam workshop hari ini. Susunan acara workshop pada hari ini adalah pembukaan dan pembacaan profil narasumber, pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan manajer LTC, diikuti acara inti yaitu workshop oleh Bapak Ardian Wahyu Setiawan, SS, MED, EDD, kemudian istirahat, kemudian workshop sesi 2 oleh Bapak Ardian Wahyu Setiawan, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada foto bersama Bapak Ardian dengan seluruh peserta dan panitia dan penutup. Tanpa berlama-lama, mari kita buka workshop on academic teaching, a guideline to successful research pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Robi Prasetyo Utomo, Sarjana Ekonomi Islam, yang akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة Ashabul jannati humul faizun. Lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'a على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bapak Robi Prasetyo Utomo. Selanjutnya sambutan dari manajer LTC, Bapak Pratama Ahdi SSM Hum. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ardian W. Setiawan, SSMED EDD, kemudian panitia workshop academic writing, dan juga para peserta workshop on academic writing di LTC UMY. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam acara ini. Sebuah nikmat kita bisa dipertemukan dalam forum daring ini. Kemudian Bapak Ibu, ternyata pandemi mengajarkan kita bahwa kita tetap bisa beraktivitas dan melakukan hal-hal yang bermanfaat pada sampar yang berkepanjangan ini. Kami sungguh sangat berbahagia karena pada acara ini kami bisa menjangkau banyak kota di seluruh Indonesia, banyak teman-teman yang bergabung dalam acara ini. Dilihat dari respons yang kami terima, latar belakangnya juga sangat berbeda, kemudian universitas atau institusinya juga sangat bermacam-macam sekali. Ada yang dekat tetangga kita ya, ataupun dari UMY sendiri, ada yang dari Unisa Yogyakarta, ada yang dari UII, kemudian saya juga membaca ada yang dari Bogor, ada yang dari Lampung, Gorontalo, Makassar, Denpasar, Tarakan, hingga Musamus gitu. Kemudian Bapak Ibu menulis research paper bagi beberapa orang itu mungkin punya arti sendiri-sendiri ya. Kita memberikan maknanya sendiri-sendiri, bisa jadi merupakan bentuk pengejauhan tahan dari ilmu yang kita miliki, kemudian juga bisa berupa bentuk dari pengabdian kepada bidang ilmu yang kita tekuni, ataupun bentuk atau sebuah spirit begitu ya untuk aktualisasi diri.
Saya ingat Pramoedya Anantatur salah satu-satunya ya mungkin sastrawan Indonesia yang berhasil mendapatkan nominasi Nobel Sastra hingga 6 kali. Ini satu-satunya di antara semua sastrawan Indonesia pernah berkata, menulislah karena tanpa menulis engkau akan hilang dari pusaran sejarah. Nah, setelah membaca itu mungkin kita akan berkobar begitu ya. Semangat dalam diri kita itu akan berkobar semangat 45, semangat 66, semangat Pujangga Baru dan seterusnya gitu. Yuk bisa yuk menulis gitu ya. Ya udah semangat begitu, tapi saat pena kita udah diangkat nih, pensil kita udah siap untuk coret-coret, keyboard sudah mulai akan diketik gitu ya. Nah, kita ternyata bingung harus mulai dari mana gitu. Ya, tapi kan tidak bisa berhenti di situ ya, karena kita sudah insya Allah sudah siap semuanya, perlengkapan sudah siap. Nah, kita berangkat dari situ, mungkin workshop ini bisa menjadi jawabannya. Tidak hanya nanti narasumber tidak hanya menjawab harus mulai dari mana nih, bagaimana cara menemukan ide, tapi insya Allah nanti Pak Ardian juga akan membantu kita memberikan dan membagi ilmunya ya, bagaimana menulis dengan tepat, akurat begitu, juga apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan sebuah research paper begitu. Terakhir kami berharap agar kegiatan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu teman-teman semua dalam penulisan research paper Bapak Ibu. Kemudian kami juga berharap nanti saat kami mengadakan kembali event yang serupa atau yang berbeda topiknya, kita juga bisa bertemu kembali. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Pratama Adi. Mari kita mengobarkan semangat mungkin pujangga globalisasi gitu ya Pak ya. Karena sudah bukan baru lagi tapi globalisasi. Selanjutnya, saya ingin sekilas menyampaikan profil Bapak Ardian Wahyu Setiawan SS, MED, Educationist Doctor, karena banyak sekali yang sebenarnya saya bisa share hanya karena terbatas oleh waktu, maka saya akan singkat. Beliau lahir di Malang pada tanggal 29 November 78, dan saat ini beliau tinggal di Malang dan bekerja di Politeknik Negeri Malang, menjabat sebagai staf ahli bidang akademik, serta dosen program studi bahasa Inggris. Selain itu, beliau juga sibuk sebagai chief editor pada prosemantic.com dan editor bahasa pada Perpustakaan Nasional Indonesia. Pendidikan S1 beliau tempuh di Universitas Negeri Malang dengan beasiswa dari PT Gudang Garam Indonesia. Kemudian pendidikan S2 ditempuh di Monash University Australia dengan beasiswa dari Australia Development Scholarship. Kemudian pendidikan S3-nya beliau tempuh di The University of Adelaide, Australia, dengan beasiswa dari Adelaide Scholarships International. Sejak tahun 2004 sampai tahun 2020, ini mungkin berkobar sekali ya Pak Tama, semangat beliau untuk menulis. Beliau telah menghasilkan 31 lebih makalah dan hasil penelitian yang dikirimkan ke media cetak dan jurnal internasional dan nasional, serta dipresentasikan dalam seminar maupun konferensi nasional dan internasional. Kemudian sampai saat ini beliau juga telah menjadi narasumber dalam sekitar 46 workshop, pelatihan, seminar, dan konferensi nasional dan internasional. Dan jadi tidak salah ya, kita mengundang beliau hari ini untuk belajar bersama. Berikutnya adalah workshop on academic writing, a guideline to successful research oleh Bapak Ardian Wahyu Setiawan SS, MED, EDD, yang akan mengambil tema reading as a part of academic writing. Dipersilahkan Bapak, waktunya sampai pukul 10. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Zita, Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning everyone. Thank you very much for the very kind introduction. Pendahuluan dan perkenalannya sangat baik sekali dan rasanya saya jadi salah mengirimkan CV sepertinya. Jadi seperti melamar pekerjaan ya Bu Zita. Akan diterima Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, workshop kita pada pagi hari ini kita akan terbagi menjadi 2 sesi Bapak Ibu. Jadi di sesi yang pertama ini selama 1 jam kita akan berdiskusi tentang reading sebagai bagian dari academic writing ya. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebenarnya
masalah menulis itu seringkali bermulanya bukan dari menulisnya, tetapi dari pola kita membaca. So how we have as ideas from reading. Bagaimana kita mendapatkan ide, mengumpulkan ide, mengelola informasi itu dari proses membaca. And what sort of strategies that we apply during the process of reading. Dan strategi, metode seperti apa yang kita terapkan ketika kita membaca. Kan harusnya membaca tidak sama ya. Membaca novel, membaca artikel kan harusnya berbeda. Dan itu yang akan kita diskusikan. Dan kemudian nanti kita akan di sesi yang pertama membahas juga bagaimana reading ini bisa membantu kita dalam proses menulis. Okay. Nah, nanti ada istirahat sebentar, sekitar 10 menit sesuai dengan jadwal. Kemudian akan kita lanjutkan dengan sesi yang kedua, straightforward, dengan kita akan membahas Q&A matrix, nah, bagaimana kita menulis, menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua LTC, Pratama, mulainya dari mana gitu ya? Mulainya dari mana, kalau terhenti di tengah, kemudian apakah bisa kita kembali lagi ke poin menulis kita dan melanjutkan itu, kan biasanya itu ya, kita seringkali melihat menulis artikel itu sebagai suatu proses yang besar yang kemudian kita harus menyelesaikan 8.000 kata, itu rasanya berat banget gitu. Tapi kalau kita kemudian menggunakan pendekatan yang fragmented gitu ya, sistematis, dan kita memahami satu manuskrip itu sebenarnya berisi fragmen-fragmen kecil-kecil yang bisa kita kerjakan kapan saja, anytime we can do that, itu akan membuat pekerjaan menulis kita menjadi lebih ringan. Nah, itu kira-kira gambaran secara umum apa yang akan kita bahas di 2 jam ke depan. Nah, sebenarnya 2 jam itu terlalu singkat Bapak Ibu, and I have to make it very condensed. Saya akan membuat ini cepat gitu ya, dan mungkin agak padat, karena biasanya materinya itu di-cover dalam waktu 4 jam, Bu Sita. Oke, tapi tidak apa-apa. Saya akan mencoba untuk nge-wrap di sesi yang cerah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti. Kalaupun mungkin saya terlalu cepat ketika menyampaikan materi yang akan kita bahas, please you can remind me anytime. Saya boleh diingatkan kapan saja, dan barangkali jika ada pertanyaan di tengah-tengah diskusinya gitu ya, di tengah-tengah sesi presentasinya, Bapak Ibu boleh jump in and then just post questions. Berikan saja pertanyaannya, nanti akan kita bahas di tengah sesi diskusinya, setengah sesi presentasi. Right, so can I just start now, Bu Sita? Boleh saya mulai ya, Bu Sita ya? Silahkan, Pak. Oke, saya akan langsung berbagi masalah hidup. Jadi, masalah hidup kita bersama, Bapak Ibu. Okay, so let me start with this. So I think we have the same missions as sebagai akademisi, sebagai peneliti, sebagai dosen. Saya kira kita semua menghadapi masalah yang sama, permasalahan hidup yang sama. Mungkin masalah hidup sehari-harinya berbeda ya, tapi masalah ini kita sama. So, kita mempunyai misi untuk melakukan publikasi, menuliskan hasil penelitian, menulis laporan, dan menghasilkan karya tulis ilmiah, academic writing. And to do that, we know that the journey is not easy. Perjalanan untuk mencapai paper accepted itu sangat tidak mudah. Kita harus menghadapi banyak hal, mulai dari comment reviewer, belum lagi kita harus menyelesaikan draft yang mungkin barangkali waktunya tidak ada gitu ya, terlalu banyak pekerjaan administratif and many things that we have to face during the journey, and that makes it hard for us to complete the writing process. Itu membuat susah bagi kita, sulit bagi kita untuk menyelesaikan proses menulisnya. And I'm trying to address these problems. Biasanya masalah-masalah yang kita hadapi dalam menulis itu ada 4 ini, Bapak Ibu. I don't know what to write. Jadi saya sudah duduk berlama-lama ini di toilet untuk mencari ide gitu ya, atau bahkan nongkrong di kafe mencari ide jalan-jalan, ngobrol dengan teman, but I don't know what to write. Or I don't have any research topic. Saya tidak punya topik untuk diteliti misalnya. I have read so many articles, but I got lost. Saya sudah membaca banyak sekali artikel, tapi kemudian saya tidak paham, terlalu banyak ide yang masuk, dan saya tidak bisa mencerna apa sih ini gitu ya. And then I have read many articles, but I can't remember the key points. I can't remember the key points. Saya sudah membaca banyak sekali artikel, tapi kemudian saya tidak bisa mengingat poin-poin penting atau ide-ide penting yang saya dapatkan dari proses membaca itu. Saya kira wajar ya. So like, bisa nggak kita mengingat misalnya materi yang kita baca 2 tahun kemarin? No, 5 tahun kemarin? Okay. Nah, that is the problem.
Padahal seharusnya kita bisa mengumpulkan semua informasi itu ke dalam satu satu database yang kemudian bisa kita kelola, dan kapanpun kita memerlukan itu, kita tinggal retrieve the information back and then we can put that on an article. Harusnya semua materi yang sudah kita cerna, kita baca, kita pahami itu bisa kita kelola, dan itu menjadi sangat powerful gitu, database yang sangat besar sekali. Right, so ada dua hal yang kemudian nanti akan kita bahas. Satu, how to make reading more effective, and then the second is how we can manage information so that we can have database of information that we obtain from reading, sehingga kita punya database besar yang kita dapatkan dari proses membaca, dan kita bisa retrieve the information anytime. Okay, so I would like to share this point. Untuk memulai, saya ingin berbagi poin ini, Bapak Ibu, di bahwa sebenarnya scientific writing is a reflective process. Bahwa proses menulis ilmiah itu adalah proses reflektif yang terdiri dari 3 tahapan. In which writers read, tentu saja kita membaca ya, satu membaca, kemudian writers critically reflect concepts. Jadi kita berpikir tentang konsep yang sudah kita baca. So, read, reflecting, thinking and reflecting, and then we write. So writers critically reflect concepts that we obtain from reading activities and develop arguments based on the acquired or comprehended concepts. Kita membaca, kemudian berpikir dan merefleksikan, baru kemudian menulis. The problem is, yang seringkali kita lakukan adalah kita langsung menulis, dan kita seringkali melewatkan proses membaca dan berpikir ini, and being reflective in reading. Oke, sehingga ya mutar-mutar, kemudian muncul pertanyaan, mulainya dari mana ya, gitu. Sehingga kita berlama-lama berpikir, aduh idenya dari mana, padahal banyak sekali ide yang bisa kita dapatkan dari membaca, dan kemudian let's show you how we can harvest ideas. Saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa panen ide dari proses membaca, kemudian dapat dengan mudah menemukan gap, gitu ya, problems, issues that we need to address in research, yang bisa kita gunakan sebagai materi penelitian. Kan enak kalau tiba-tiba ada pengumuman hibah gitu ya. Wah, saya punya banyak stok nih idenya. Gampang, tinggal klik-klik, tinggal memindahkan semua materi yang sudah saya baca, itu menjadi sebuah proposal yang siap untuk digunakan. So, writing block, dengan demikian, kalau kita sering melewatkan 2 tahapan ini, bahwa kita ada, yang tadi kita sudah sepakati ya, bahwa scientific writing is a reflective process, ada proses membaca, ada proses reflection, kemudian baru menulis. Nah, kita sering melewatkan 2 ini, reading and reflecting. Writing block can simply be understood as inadequate reading. Bahwa sebenarnya kok saya nggak dapat ide ya, ada blok menulisnya, itu sebenarnya di proses membacanya yang kita kurang baik. Proses membaca, proses reflectingnya yang tidak berjalan. Okay, so 2 problems that we will address in this first session. The first is not enough reading, and then therefore kita akan membahas tentang strategi apa yang kita terapkan di dalam membaca artikel yang tentu saja berbeda dari membaca novel. Nah, biasanya kan kita sering ini ya, pokoknya membaca artikel tuh kira-kira sama lah membaca novel gitu. Oh, we treat reading materials equally, padahal tidak boleh. So, number 2, not effective. Reading management. So, di bagian kedua kita akan membahas bagaimana kita bisa mengelola informasi yang kita dapatkan dari membaca. Right. The next key point. Good writers are good readers. Nah, ini yang seringkali kita lupa nih, bahwa sebenarnya penulis yang baik adalah pembaca yang baik. We cannot be good writers if we don't be good readers. Kita tidak bisa menjadi penulis yang baik jika kita tidak menjadi pembaca yang baik. Pembaca yang baik itu artinya ya pembaca yang bisa memahami substansi dari apa yang dibaca, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pembaca itu kemudian bisa mengelola informasi yang dia dapatkan. Tidak dibaca kemudian hilang gitu ya. Dibaca kemudian besoknya ditanya apa? I don't know apa ya yang kemarin saya baca gitu ya. Dibaca artikel kemudian udah poin-poinnya hilang begitu saja. 1 bulan kemudian sudah lupa, 2 bulan kemudian sudah lupa. Misalnya begini, ketika menyelesaikan riset doktoral sudah membaca 200 artikel, tapi kemudian setahun kemudian informasi itu hilang semua gara-gara tidak saya simpan, tidak saya kelola, sehingga udah hilang. So it's gone. So it's difficult for us to retrieve the information back. Sangat sulit sekali bagi kita untuk mendapatkan informasi itu kembali. So good writers are good readers. Bahwa penulis yang baik adalah pembaca yang baik, pembaca yang bisa mendapatkan substansi, memahami konsep-konsep yang dia dapatkan dari proses membaca dan kemudian mengelolanya. Gitu. Jadi ada 2 hal, mendapatkan informasi dan mengelola. Now,
Please remind me if I'm going too fast, Bapak Ibu. Jika saya terlalu cepat, mohon diingatkan ya, di bell type gitu misalnya. Kayaknya terlalu cepat nih Pak nge-rapnya gitu, karena waktunya 1 jam and I'm trying to compress this. Saya akan coba untuk memampatkan sehingga ini sepadat mungkin. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah Bapak Ibu aware of your reading? Apakah ketika membaca, misalnya membaca novel atau membaca artikel, Bapak Ibu sadar dengan pola membaca atau strategi membaca yang digunakan? Okay. Do you know what to get from reading? Apakah Bapak Ibu misalnya ketika membaca artikel, you know exactly what to get or what to collect from your reading materials? Karena membaca artikel itu berbeda dari membaca novel. Okay, so I would like to explain the difference between intensive and extensive reading first. Saya kira kita sudah sangat mengenal ya dulu ketika SMA, SMP, kita dikenalkan dengan intensive reading in which the books are given by the teachers, the lecturers. Jadi bukunya diberikan oleh dosennya gitu ya, intensive reading, and extensive reading in which students have the freedom to find and explore the reading materials. Dan kemudian ada extensive reading di mana mahasiswa atau siswa itu mempunyai keleluasaan untuk mencari bahan bacaannya sendiri. Nah, kita kan harusnya di extensive ya. Kita punya kata kunci kemudian mencari itu. Nah, yang ingin saya perkenalkan adalah 2 macam reading yang berbeda. Jadi selanjutnya adalah critical reading. Critical reading is the type of reading in which we employ or we apply critical approach. Adalah reading membaca di mana kita menggunakan pendekatan kritis, Bapak Ibu. Oke, pendekatan kritis di mana kita berfokus pada idenya. Jadi kita berfokus pada ide yang disajikan oleh penulis di dalam artikel. Oke. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana critical reading ini berbeda dari reading biasa dan kemudian what sort of activities that we perform in this sort of reading. Aktivitas semacam apa sih yang harus kita lakukan di dalam critical reading gitu ya, dengan pendekatan kritis. Nah, berikutnya adalah rhetorical reading. Membaca tapi fokusnya itu untuk mengamati dan melakukan analysis of rhetorical functions. Oke, untuk mengamati bentuk-bentuk retoris yang digunakan oleh penulis. Nah, seringkali saya mendapatkan pertanyaan begini, bisa nggak saya menulis seperti penulis idola saya gitu? Kemarin di workshopnya di kampus lain, saya mendapat pertanyaan, Pak, ini ada satu penulis yang menjadi idola saya, namanya Buchanan. Tulisannya itu kayaknya enak banget. Bisa nggak kira-kira saya menulis dengan gaya dia? Ya bisa, kalau misalnya Bapak membaca banyak pekerjaannya dan itu akan melakukan rhetorical reading gitu ya, mengamati pola kalimatnya seperti apa, frasanya apa, diksinya apa yang digunakan, then you will get influenced by his style of writing. Maka Bapak akan terus pasti akan terpengaruh oleh gaya menulisnya si Buchanan ini. Yang salah adalah Bapak ingin menulis seperti Buchanan, tapi membacanya novel Harry Potter. Itu pasti akan hasilnya Harry Potter dong gitu. Gaya menulisnya akan seperti J.K. Rowling dan diksinya gitu. Nah, ini seringkali yang salah mismatch-nya Bapak Ibu. Jadi kita maunya untuk menghasilkan tulisan akademik, tapi kemudian berlatihnya membaca novel. Jadi genre-nya nggak nyambung, rhetorical-nya, function-nya kita tidak mendapatkan rhetorical functions yang harusnya kita gunakan di dalam academic writing. Jadi itu dua jenis reading-nya ya. Ada critical reading di mana kita fokus pada substansinya, pada konsep-konsepnya yang disajikan oleh penulis. Kemudian ada rhetorical reading, di mana kita mengamati diksinya, verbnya apa, kosakatanya frasanya seperti apa, klausanya, struktur kalimatnya, sehingga tulisan kita itu akan menjadi lebih canggih in terms of rhetorical functions and forms. Nanti saya juga akan bagikan, sulit rasanya kalau kita harus membaca ratusan ribuan artikel dan kemudian mengamati rhetorical forms and functions. Tapi untungnya sudah ada peneliti yang melakukan penelitian misalnya terkait dengan academic words gitu ya, kata-kata apa saja sih yang biasanya muncul di dalam suatu diskurs atau di suatu bidang area yang akademik begitu. Atau misalnya ada list yang sudah dibuat oleh bukan Manchester United tapi Manchester University gitu ya. MU, Muhammadiyah University yang dia menyajikan academic phrases. Jadi saya kira ini sudah umum, academic phrase bank, dan nanti akan saya bagikan juga beberapa resource phrases for scientific articles yang mungkin Bapak Ibu nanti bisa gunakan ketika menulis sebagai panduan untuk mengisi matriks yang nanti kita bahas di sesi yang kedua. Oke. Right, so why reading? Sebelum kita masuk ke critical reading, saya ingin sedikit memberikan alasan tentang kenapa sih kita harus membaca, Bapak Ibu gitu. Membaca itu sebenarnya tidak saja memberikan ide ya. So if we want to get ideas, then we read. Tapi juga memberikan vocabulary and diction. Tapi juga membaca itu memberikan vocabulary dictions. Kenapa sih misalnya ada teman kok menulisnya itu
kosakatanya kaya ya. It's from reading. Sebenarnya itu bukan dari proses menulis, tapi dari membaca. And they get this rich dictions, vocabulary, and then phrases and clauses. Kenapa misalnya seorang penulis itu frasa dan klausanya bisa beragam dan canggih ya? It's from reading, not from writing. Bukan dari proses menulis, tapi dari membaca, kemudian reflecting, berpikir tentang, melakukan analisis tentang struktur kalimat, phrases and clauses, and then write. And of course, then by reading, we can have cara berpikir kita akan menjadi lebih kompleks. Oke, barangkali kalau nanti Bapak Ibu pulang ke rumah setelah membaca, suami atau istrinya tidak mengenali lagi gitu ya. Bapak Ibu kok sekarang ini ya, aduh kok suamiku berpikirnya rumit banget ya. Itu setelah membaca mungkin well, not like that. Tidak seperti itu sih, tapi cara kita untuk berpikir tentang konsep, bagaimana ini berhubungan satu dengan lainnya, itu akan not simplistic, akan lebih canggih gitu ya. So then we have a higher capacity to think about more complex ideas or problems, sehingga kita itu lebih resilient, lebih tahan ketika memikirkan konsep-konsep yang rumit. And of course, last, when we read and read much and have more readings, membaca banyak gitu ya, we will have a better person, we will become better persons of wisdom. Putus-putus ya Bapak Ibu ya? Pak, clear Pak. Oke, clear. Cuma di Ya. saya aja ya putus-putus ya. Iya, mungkin sedang ada angkot lewat. Let's see Bapak Ibu ya. Right. Next, I think this picture best represents what reading is. Saya kira ini gambar yang, saya sudah mencari sih banyak gambar yang kira-kira bisa merepresentasikan reading itu apa sih gitu. Dan saya menemukan ini, bahwa dia dijelaskan, reading is how people, how us, how teachers, how students install new software into their brains. Oh, berarti kita ini kalau lahir kayak komputer gitu ya, seperti komputer yang dari glodok gitu ya, kosong gitu. Beli komputer dan belum ada softwarenya, masih ada ya software-software yang dasar seperti kalkulator ya, kemudian mengetiknya menggunakan teks, tapi untuk melakukan sesuatu yang more advanced, then we need reading, we need to install new software. So what I would like to emphasize at this point is that reading just for pleasure is different from membaca untuk mendapatkan ya kesenangan, informasi, membaca novel, cerita pendek, itu berbeda dari critical reading and rhetorical reading. So, right. So I would like to again cite this. Ada satu kalimat yang sangat menarik sekali dari Edmund Burke, Bapak Ibu. Jadi reading without reflecting is like eating without digesting. Membaca tanpa merefleksikan apa yang sudah kita baca itu seperti makan tanpa mencerna gitu. So eating without digesting. Jadi kita hanya menikmati rasanya, tapi kemudian itu tidak bergizi untuk tubuh kita. Kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Okay, so let me show you the next part. Reading a scientific article is a complex task. Nah, tentu saja kemudian membaca artikel ilmiah itu tidak boleh diperlakukan sama halnya seperti kita membaca misalnya novel ya. Reading from title to lead review cited, kemudian digesting every word along without any reflections. Ada kata kunci yang harus kita ingat adalah ketika membaca artikel, refleksinya apa? Apa yang bisa saya pikirkan? What ideas could I get? Or can I get from this reading? Apa sih ide yang saya dapatkan dari membaca ini? Kemudian, what can I say? Apa ide saya ini terhadap apa yang saya baca? Jadi, poin pentingnya adalah kita menghasilkan view kita. Now, I would like to share this. Ini yang membedakan reading dari critical reading. Jadi tujuan reading yang biasa saja, common reading, the aim is to get an understanding of the text, to get a basic grasp of the text. Tujuan reading adalah membaca ya, membaca biasa saja, itu mendapatkan pemahaman saja. Oke, ceritanya begini, gitu. Ceritanya Harry Potter seperti ini, novelnya begini, oh, nah ceritanya begini, dia masuk ke dalam hutan, and so on and so on. Tapi critical reading, we form judgments. Tapi ketika kita melakukan critical reading, kita menghasilkan judgments, kita menghasilkan views, kita menghasilkan our opinions. So, kita memberikan valuations of the reading materials. Oke, datanya seperti ini, kira-kira datanya ini cukup atau tidak? Oke, we make questions then. Oh, nggak seperti itu. Kalau datanya seperti ini, kesimpulannya nggak boleh gitu ya. So we make judgments, we make valuations, we then produce opinions, and therefore sehingga aktivitasnya itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau di dalam reading yang biasa saja, we are absorbing and understanding. Di kolom yang kedua ini, Bapak Ibu ya, aktivitasnya itu absorbing and understanding. Di dalam critical reading, we perform analysis, interpretations, and evaluations.
Nah, di dalam critical reading kita melakukan analisis, interpretasi, dan evaluasi. Analisis data, analisis argumen, melakukan interpretasi data gitu ya. Kira-kira data seperti ini artinya apa ya gitu ya. Yang mungkin barangkali berbeda dari apa yang dituliskan oleh penulisnya. And then we perform evaluations. Dan kemudian kita mengevaluasi cukup atau tidak ya. Kesimpulannya seperti apa? Oke. Now, then I will skip this. Saya akan lompat ke bagian direction sehingga alurnya dan arah membaca itu menjadi berbeda. Directions in reading, di dalam membaca novel misalnya kan kita mengikuti apa yang disampaikan oleh novelnya. We go along with the text. So with the text, take for granted what is right and what is not. Jadi pokoknya ya udah ceritanya ditulis oleh J.K. Rowling, oke, saya mengikuti itu dan menikmati itu. Ya. Tapi kalau critical reading, we stand against the text. Tapi di dalam critical reading itu kita berusaha untuk questioning assumptions, bertanya tentang asumsinya, argumennya, data yang disajikan, interpretasi meanings and context gitu ya. Apakah kesimpulannya benar? Apakah misalnya datanya, findings-nya itu dari make sense atau tidak? And sort of banyak hal yang terkait nantinya akan kita identifikasi dengan menggunakan matrix. Okay. Nah, hasilnya itu akan berbeda. In reading, you produce restatement and summary. Ketika membaca saja, kita akan menghasilkan restatement and summary. Tapi ketika kita perform critical reading, we will produce descriptions, interpretations, and evaluations. Nah, dari sini Bapak Ibu, masalah inilah yang seringkali muncul di bagian kajian pustaka. Kajian pustaka kita itu, kenapa kajian pustaka saya nggak kritis ya, seringkali gitu ya. Ketika misalnya menyampaikan kajian pustakanya, lit review-nya ke profesornya gitu, dikomentari, ini kok nggak kritis sih? Gitu. Nggak kritis itu artinya kita hanya menyajikan restatement and summary di dalamnya. Tidak ada view kita di situ. Okay. Hanya menyajikan misalnya there are some previous studies on this topic. Loh, kalau itu kan hanya cerita summary saja. Ada beberapa studi sebelumnya. Nah, semua orang juga tahu. Okay? Semua orang juga tahu. Everybody know, I think. Okay? Everybody knows that. Pasti ketika kita meneliti satu topik, pasti ada peneliti sebelumnya. Pasti itu. Dan itu kita semua orang tahu. So we know that. So it's not new, something new. Tapi kita misalnya menyampaikan begini. Yang kritis itu begini. This topic has been discussed variously in various fields and produce different results, misalnya conflicting results. Topik ini sudah diteliti di berbagai area dan ini menghasilkan hasil penelitian temuan yang conflicting, berbeda. Jadi ada valuations, ini conflicting loh gitu ya. Atau misalnya ketika kita membahas satu definisi, tidak sekedar there are various definitions, tidak, tapi kita bisa menyampaikan this concept has been defined variously based on different factors or different aspects, okay, or different fields, in different fields. Jadi kita menunjukkan, menurut saya, konsep ini itu dipahami berbeda-beda di berbagai bidang, dan pertimbangan, considerations, atau faktor yang berkontribusi terhadap definisi itu berbeda-beda pula. Nah, dari situ baru kita menjabarkan, memberikan elaborasi apa yang kita maksud dengan poin yang tadi kita sampaikan di awal. Gitu ya. Jadi, this is a problem, ini masalah yang sering muncul di bagian kajian pustaka. Nanti kalau ada waktu akan saya tunjukkan beberapa contoh teks yang menunjukkan yang mana yang kritikal, yang mana yang tidak. Ya, jadi avoid restatement and summary, hindari restatement and summary, sajikan description, interpretations, and evaluations. Nah, ini juga penting di bagian ada yang muncul kajian pustaka di artikel, tapi ada juga yang langsung jadi satu di introduction ya Bapak Ibu ya. Tapi poinnya sama. Kita tidak boleh hanya restatement and summary, tapi kita harus memberikan detailed descriptions, interpretations, and of course evaluations. Ada pendapat kita yang kita sampaikan. Okay, so right, so next I would like to share this. Ini tidak akan saya bahas Bapak Ibu, tapi akan saya bagikan saja. Nanti Bapak Ibu boleh langsung mengunduhnya di link berikut ya. Barangkali juga setelah workshop ini saya akan mengirimkan langsung materi-materinya ke Bu Nurul supaya nanti mungkin bisa dibagi ke Bapak Ibu yang hadir di workshop pada pagi hari ini. Gitu. Jadi tidak perlu mencatat juga, tinggal dinikmati saja Bapak Ibu mendengarkan dan menyimak siaran radio ini. Jadi radio pagi Bapak Ibu ya, boleh sambil ngopi, sambil menikmati hidangan pagi, sarapan, karena yang kita bahas adalah materi yang lumayan serius, tapi saya akan coba untuk menyampaikan ini dalam bahasa-bahasa yang sederhana, dalam istilah-istilah sederhana. Jadi ini form untuk critical reading of journal articles, sebagai panduan Bapak Ibu ketika nanti membaca kira-kira apa saja yang harus diperhatikan. Jadi di abstrak apa, kemudian di judulnya apa, di introduction misalnya, kira-kira hal apa saja yang bisa kita criticize gitu ya, hal apa saja yang bisa kita
gunakan sebagai dasar berargumen untuk menyajikan sudut pandang kita and that sort of things. Berikutnya ada juga critical review of articles, which I would not discuss in these sessions, yang tidak akan saya bahas di sesi hari ini, karena ini akan panjang. Ini adalah checklist untuk membantu kita ketika kita melakukan critical review of article. Barangkali Bapak Ibu juga ingin menulis, gitu ya, menulis artikel review dari naskah atau buku atau artikel lain misalnya. You can use this as a guideline for producing that kind of piece of writing. Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai panduan untuk menulis. Okay, let me share this. Okay, so the cure for the first problem is read more and write more. Jadi kita tadi sudah sepakat bahwa sebenarnya untuk menjadi penulis yang baik kita harus terlebih dulu menjadi pembaca yang baik, gitu ya. Dan kemudian kita sudah membahas tentang critical reading and rhetorical reading, yang nanti rhetorical reading ini akan saya tunjukkan resource-nya. And then obatnya tidak ada yang lain, Bapak Ibu, read more and write more. Karena sebenarnya academic writing, menulis artikel itu adalah proses reflektif. Menulis artikel ilmiah sebagai bagian dari academic writing itu ada proses reflektif di mana we have to read and reflect, think and reflect. Jadi read, think and reflect, and then write. Read, think and reflect and write. Dan itu tidak harus besar. Jadi kecil-kecil saja Bapak Ibu membaca artikel, and then you have to write something, and then you have to produce something. Alright, so let's get to the next problem. Mari kita membahas masalah berikutnya. Hari ini saya suka ini ya, melemparkan masalah ke Bapak Ibu. Semester baru sudah mulai, kelasnya udah mulai banyak yang diajar, ditambahin masalah hidup sekarang. Okay. Right, so the next is this one. So not efficient in reading, tidak efisien ketika membaca. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga sama. Mungkin barangkali sebagian Bapak Ibu juga melakukan hal ini ya. So you highlight everything. Reading, highlighting. Dan dulu ketika saya menyelesaikan studi doktoral, saya juga melakukan hal yang sama Bapak Ibu. Jadi artikel saya baca, saya highlight. Merah, kuning, hijau gitu. Saya letakkan itu di lantai kamar saya. Sampai berpuluh-puluh artikel, kemudian saya bingung, ini apa artinya? Yang dimerahin itu apa, yang dikuningin itu apa, hijau apa, saya lupa itu ya. Karena udah banyak, udah puluhan gitu, atau bahkan udah ratusan, itu membuat kita sulit untuk mengingat ini apa poin pentingnya ya. Seandainya saya punya magic spell gitu, punya mantra yang ajaib seperti Harry Potter misalnya, yang saya highlight kuning keluar semua gitu, dan kemudian itu pindah semua ke komputer saya misalnya, ternyata itu nggak terjadi. No magic thing like that, tidak ada magic spell like that, sehingga kemudian yang saya lakukan harus baca satu-satu. Sampai suatu hari saya diajari oleh profesor saya, dia bilang, why don't you use this kind of software? Kenapa kamu nggak mengelola informasinya dengan menggunakan software yang tinggal klik saja, maka akan muncul semua informasi yang sudah terklasifikasi. Ketika memasukkan informasi atau ide-ide yang kamu dapat dari proses membaca, kamu bisa menggunakan software ini dan bisa memberikan tagging gitu Bapak Ibu ya, hashtag, bisa memberikan kata kunci seperti halnya kita menggunakan hashtag di Instagram atau di Twitter. Tinggal klik kata kunci itu, maka informasi yang terkait dengan kata kunci itu akan tersaji, dan kita tinggal memilih dan memasukkan itu di dalam draft artikel kita. So it's pretty easy actually, pretty awesome. And dari situ kemudian saya belajar untuk mengelola informasi, dan ternyata enak banget Bapak Ibu. Saya sudah menyimpan materi yang saya baca itu, I think last 5 years, setelah saya menyelesaikan dokter yang kira-kira 5 tahun lebih gitu ya. Dan itu ada di laptop saya, ada di HP saya, ada di cloud juga. Kalau hilang HP saya juga masih bisa di-retrieve. Kalau misalnya komputer saya macet gitu ya, tidak bisa diakses, saya juga bisa mengakses itu lewat website-nya aplikasi ini. Jadi sangat mudah sekali, dan karena terklasifikasi dengan baik, saya tinggal klik, tarik, tarik. Tinggal kemudian merapikan kohesi dan coherence dari draft saya. Itu juga yang membuat kita menjadi sangat produktif sekali, karena kita mengelola informasi dan kok kayaknya sudah pernah membaca ini ya, kemudian kita cari lagi bukunya, itu kan repot banget Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mengelola informasi itu dengan baik, then we can easily retrieve it back. So in the second part, nah di bagian yang kedua ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita harus mengelola bahan bacaan sehingga nantinya Bapak Ibu kalau punya tabungan yang banyak, kita sebut saja tabungan membaca gitu ya, reading account lah. And then itu akan membuat kita mudah untuk menghasilkan
piece of writing, menghasilkan artikel, menghasilkan tulisan singkat. Kalau ada misalnya pembukaan conference, kita tinggal tarik-tarik saja gitu ya. And many things that we can do with those ideas or concepts that we manage and we put in this specific software. Jadi akan kita bahas di sesi ini, di bagian ini, how to make reading more effective dengan cara menggunakan strategi what to look for, dan cara ketika membaca kita menetapkan apa sih yang harus kita cari dan kita simpan. Kemudian saya akan juga berbagi tentang how to paraphrase, bagaimana melakukan paraphrase, kemudian menggunakan software applications, storing and retrieving, bagaimana mencari dan menyimpan informasi easily gitu ya. And of course using software and tagging system. Let's make reading more effective. Mari kita membuat reading menjadi lebih efektif. Nah, salah satu toolnya ini, Bapak Ibu, WordWeb. Ini kamus online yang sering kali saya gunakan untuk membaca karena saya terlalu malas untuk membuka kamus yang cetak, gitu ya. Jadi ketika membaca itu kan rasanya membaca di laptop, apa sih ini, menemukan satu kata yang sulit gitu ya. Kemudian kita harus lari-lari mencari kamus, and that's not efficient. But this time dengan menggunakan ini, Bapak Ibu tinggal tekan Control and right click gitu ya, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Jadi definisinya, antonym, synonyms, and then many things, concept, explanations, and so on and so on. You'll have many things from this. Jadi ini gratis, bisa diinstal, nanti bisa beroperasi di aplikasi apapun. Di Word bisa, di PDF bisa, tinggal tekan Control and right click, maka ini akan muncul dan memberikan definisinya. Okay, so try this. Alright, so let's talk about this one. Sebelum saya berbagi softwarenya, saya ingin berbagi tentang kerangka ini dan kenapa kita harus menggunakan ini sebagai panduan untuk menyimpan materi dari artikel yang kita baca gitu ya. So ini 8 hal yang harus kita simpan Bapak Ibu ketika membaca sebuah artikel. So title, author, keywords, objectives, methodology, results, argument, and recommendations. Rekomendasi ini bagian yang paling saya suka karena di sini selalu disajikan gaps gitu ya Bapak Ibu. Jadi gaps penelitian itu selalu disajikan di bagian recommendations. And that means, itu artinya ketika kita banyak membaca dan mengumpulkan rekomendasi dan diklasifikasi rekomendasinya, maka kita punya tabungan masalah hidup. Bukannya masalah penelitian maksudnya, bukan masalah hidup sih. Tabungan masalah penelitian. It's a research problems. And that means, dan itu artinya ketika ada pembukaan hibah, Bapak Ibu tinggal mencari di daftar di database-nya, what are the recommendations? Okay, what recommendations I have? That means what gaps I have. Gaps apa saja yang saya punya di dalam database dan tinggal milih saja. Right, so kita tinggal menulis berdasarkan penelitian ini, disarankan gapsnya seperti ini, and then this is my problem, and this is the problem that I address in this research. Jadi sudah ada dasarnya dong scientific gitu ya, tidak perlu mencari kemana-mana. Dan kita kemudian tinggal mencari latar belakangnya apa, cerita tentang penelitian yang kita kutip, and so on, yang kita ambil dari database kita. Now, in this, in the journey of writing, of course, in finding, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita mencari resource, finding references, kemudian bagaimana kita membaca, tentu saja kita pengennya cepat gitu ya, karena mungkin ya waktu kita terbatas, banyak kegiatan harus kita lakukan. Saya ingin berbagi 2 hal dulu, Bapak Ibu. Let me stop this. Oke, yang pertama adalah, let me know if I'm going too fast, Bapak Ibu. Mohon diingatkan kalau saya mungkin terlalu cepat. Gitu. Bapak Ibu, apakah sudah familiar dengan Microsoft Academic? Biasanya menggunakan Google Scholar ya? Google Scholar. Okay. Now, I'm going to show you this Microsoft Academic, which is actually better than Google Scholar. Saya ingin berbagi Microsoft Academic yang lebih baik, saya kira, daripada Google Scholar. Karena di sini kita bisa, yang paling penting ada fungsi untuk ini, concepts, mapping concepts. Okay, I would like to invite somebody to provide a keyword. Barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan satu kata kunci yang bisa kita gunakan. Apa ya? Sustainability. Apa nih? Banyak. Apa Bapak Ibu? Sustainability. Okay, sustainability. Alright, so we have here sustainability. So sustainability, and then saya ingin, sebentar, range-nya saya kecilkan dulu Bapak Ibu ya, supaya ini tidak dari tahun 74. Ini rasanya lama sekali, jadi 5 tahun terakhir saja. 2018, 2021. Kok 4 tahun ya jadinya? Nggak apa-apa deh, 4 tahun deh, nggak apa-apa. 2018 sampai 2021. So I have this
kalau ini saya kira sama dengan Google Scholar, so number of citations. Kemudian yang paling saya suka sebenarnya di Microsoft Academic ini menyediakan mapping of concepts addressed in the articles. Jadi Microsoft Academic ini menyediakan mapping, pemetaan konsep-konsep yang dibahas dalam sebuah artikel. Misalnya artikel ini ya, The Circular Economy, the concept and its limitations. Ini ada kotak-kotak seperti ini adalah konsep yang dibahas di dalam artikel ini, and I just need to click this and I can see what this article is about. Tanpa perlu melihat dan membaca lebih jauh, saya bisa memahami bahwa artikel ini itu membahas tentang ini sustainability organizations, sustainability science, circular economy, strategic management, engineering ethics, and so on and so on. Jadi ketika menggunakan ini, saya bisa dengan cepat menemukan menentukan apakah artikel ini sesuai atau tidak dengan kebutuhan saya in terms of dalam hal konsep yang dibahas. Asik ya Bapak Ibu ya. Jadi kita dengan melihat ini sudah tahu mappingnya. Oh, di dalam artikel ini konsep yang dibahas adalah ini. Jadi nggak perlu membaca panjang, nggak perlu menghabiskan waktu untuk biasanya kan kita yang paling menghabiskan waktu dari proses penelitian itu adalah mencari artikel yang relevan. By using this and with this map, you can decide and make quick decisions. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang cepat apakah ini relevan atau tidak. Nah, yang kedua, satu itu membuat kita cepat ya untuk menentukan apakah ini relevan atau tidak. Yang kedua adalah bagian ini Bapak Ibu. Di sebelah kanan, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, itu ada definisi, kemudian ada parents topic, and so on gitu ya. Nah, saya akan klik sustainability di sini. Maka saya akan mendapatkan this data, ada datanya, publikasinya berapa, citations, definisinya ada meskipun dari Wikipedia. Wikipedia tidak boleh dikutip, tapi boleh digunakan sebagai springboard, gitu ya. Wikipedia bagus kok, memang tidak boleh digunakan sebagai referensi, tapi boleh digunakan sebagai springboard, sebagai titik awal bagi kita untuk mencari referensi yang kredibel, gitu ya. Jadi membaca Wikipedia untuk mendapatkan pemahaman, baru kemudian membaca sumber aslinya, gitu Bapak Ibu. Jadi Wikipedia bukan untuk dihindari, tidak. Tapi membaca kritis juga. Kita baca untuk mendapatkan pemahaman dulu, baru kemudian di bagian bawah kan ada referensi yang digunakan untuk menulis ya. Itu yang kita gunakan for exploring. Right. But what I would like to show you in this part is this mapping. Yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu adalah konsep ini, ke map ini, peta konsepnya. Jadi ketika kita misalkan klik sustainability, di atas sustainability topiknya itu parents-nya ada ecology, di bawahnya ada child topics. Yang kita klik ada 97 like this one. Kita tinggal memilih, kalau misalnya segini, topik utama saya adalah sustainability. Saya akan memilih kira-kira apa saja yang akan saya bahas ya di dalam artikel saya. Itu tinggal klik-klik saja Bapak Ibu di sini. Oke. Jadi misalnya mahasiswa S2 atau S3 ingin menentukan, oke, saya membahas tentang sustainability. Kira-kira di dalam kajian pustaka saya harus membahas konsep apa saja. Bapak Ibu bisa menggunakan, mahasiswanya bisa menggunakan konsep map ini untuk menemukan kira-kira yang relevan apa. Nanti enaknya lagi, karena ini kan tinggal, click and serve ya, tinggal diklik, maka kita akan mendapatkan informasi terkait itu. Misalnya, oke, saya membahas sustainability, maka saya harus membahas misalnya sustainable business. Then I will click this, maka saya akan mendapatkan apa sustainable business, referensinya bagaimana, apa saja yang terkait, ada triple bottom line, kemudian ini, dan yang paling menarik adalah misalnya sustainable business, saya bisa melihat trennya. Jadi sustainable business, kalau tren itu sehingga kita bisa menyampaikan ya, misalnya sustainable business itu mulai dibahas di sekitar tahun 2000-an, dan itu banyak dibahas di sekitar tahun 2020 berapa nih ya, 2013, paling banyak di 2012, and 2019. So I can then write something about the trend, sehingga saya bisa kemudian menyampaikan sesuatu di tulisan saya terkait dengan tren yang membahas ini. Asik ya, padahal kalau dengan data biasa kita harus mencari sendiri, rasanya sulit sekali ngobrolin menyampaikan tentang tren. Gimana saya harus ngomongin tren, harus kalau nggak jadi profesor dulu rasanya sulit Bapak Ibu ya, harus melakukan penelitian puluhan tahun baru kita bisa berbicara tentang tren. Tapi dengan Microsoft Academy kita punya data, dan itu kita bisa menyampaikan ini ngehitsnya, trennya itu di sekitar tahun 2020 lah, sustainable business. Dan kita bisa melihat related topics di bagian bawah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita scroll ke bawah, itu ada related topics, dan ada mappingnya seperti ini, yang nanti bisa coba Bapak Ibu ya setelah workshop ini, di browse saja.
Kemudian ada authors-nya, siapa yang paling banyak menulis tentang ini gitu ya, tentang sustainable business. Ada Nancy, kemudian ada Stephen, ada Goran Stevenson, and so on and so on. Orangnya ada gitu. Siapa penulisnya yang paling banyak itu ada. Kemudian conferences, ketika saya misalnya menulis sustainable business, saya harus mengumpulkan di mana gitu, ada. Saya harus menyajikan di mana, ini ada konferensi-konferensi besarnya. Jurnal tujuannya mana, you have this. So, jurnal mana yang banyak membahas tentang sustainable business, sustainability. Ada Journal of Cleaner Productions, Journal of Business Ethics. So, you have this data on your hand with this database. Kemudian tentu saja repositories, ada database yang bisa di-browse, itu Bapak Ibu ya. Kemudian institusinya, lembaga mana saja yang banyak menghasilkan tulisan terkait dengan ini. Okay, so it's a very comprehensive database yang sangat komprehensif sekali, dan ini nanti Bapak Ibu tinggal browse saja, dicoba-coba menggunakan Microsoft Academic, and it's so powerful. Nah, bagian yang paling saya suka sebenarnya bagian ini Bapak Ibu. Kita bisa dengan mudah melihat, oke, saya ingin menulis tentang sustainable business, kira-kira saya akan membahas apa ya gitu. Saya tinggal memilih, oke, saya akan membahas misalnya green brands, CSR, sustainable development, triple bottom line. Saya tinggal klik dan tinggal memasukkan itu di dalam tulisan saya. Kemudian tinggal menyediakan citation tentu saja. Oke. Asik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sumber utamanya. Nah sekarang bagaimana? Tentu saja yang lainnya adalah itu ya. Yang lainnya adalah misalnya Simago, itu bagus. Simago juga oke. Simago, coba saya pergi ke Simago ya. Oke, Simago, kita masuk ke Journal Rankings, kemudian dari Journal Rankings, kita tinggal klik bagian ini Open Access, sehingga kita mendapatkan semua jurnal yang free, yang terindeks Scopus. Jadi cara mudahnya seperti itu. Masuk Simago, sebelah kiri ada Open Access, tinggal diklik saja, maka kita akan mendapatkan semua yang free from this article. Kemudian cara membukanya tinggal klik ini, salah satu jurnalnya, scroll ke bawah, cari homepage. Cari homepage, maka kita akan mendapatkan, masuk ke website jurnalnya, dan semuanya itu bisa diunduh. Okay. So, for example, I click full text here. Alright, so I have the full text here, Bapak Ibu. Sehingga saya langsung mendapatkan full text. Nah, yang ingin saya tunjukkan ini, Bapak Ibu. Misalnya, I'm a busy reader, saya adalah seorang pembaca yang sangat sibuk, atau ya, bukan sangat sibuk sih, tapi sangat sok sibuk. Sibuk ngopi maksudnya. Right? Tapi saya ingin mengetahui isi dari artikel ini dengan cepat. Jadi tadi saya kan sudah membuka Simago, kemudian saya klik bagian bagian Open Access gitu ya. Kemudian saya mendapatkan artikel ini dan saya ingin dengan cepat mendapatkan isinya ini apa sih kira-kira. Oke. Saya Bapak Ibu perhatikan ya, di bagian sini kanan atas itu ada Scholarly, ada tulisan Research Paper Summarizer. Ada logonya yang buku ditumpuk 3 yang warna ungu, itu akan saya klik, kemudian, wait a second. Oh, ini kayaknya ketutupan ini ya. Sebentar. Ini bagaimana cara menyembunyikan ini ya? Oke. Pak, maaf Pak, bisa tolong waktu screen share pakai itu nggak Pak, pakai yang berwarna? So, let me stop. Screen share dengan yang berwarna bagaimana, Bu? Kan ada yang kalau mau nunjukin tuh ada warnanya gitu Pak. Jadi biar kami bisa lebih mudah mengikuti. Kalau Bapak tidak keberatan. Oke. Screen share di annotation-nya Zoom. Oh, annotation. Oke. Iya. Wah, jadi ini baru buat saya ini. Maaf Bapak Ibu ya, saya agak gaptek gitu. Oke. Terima kasih. Yo, Pak. Nah, biar bisa lebih cepat kalau ada warnanya. Ya, baik. Makasih, Pak. Terima kasih, Bu. Ini baru pertama kali saya menggunakan annotation, Bapak Ibu. Jadi ketahuan ya, saya gapteknya. Tadi sudah saya tunjukkan. Saya tunjukkan di awal kita membuka alurnya ya dari Simago. Simago kemudian kita berikan yang open access sehingga kita mendapatkan jurnal-jurnal yang open access. Baru kemudian kita membuka jurnalnya, kita pilih yang homepage gitu ya, sehingga kita diarahkan ke rumahnya gitu, ke home-nya dari jurnal tersebut. Baru kita mengunduh artikel. Nah, yang saya tunjukkan berikutnya adalah this one. This one. Aduh, jelek banget ya tulisannya. Tapi kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ini. Kelihatan. Ini kemudian ngekliknya gimana? Oh, harus ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Oh, right. Mouse. Nah, saya akan coba klik ini. Right? Sehingga Scholarly akan, wait a second. Ini kok kayaknya nggak mau ya.
Oh, tidak mau. Saya coba dengan artikel lain ya. It doesn't work, not sure why. Okay. Oh, artikel ini bisa. Right, let's see. Oke, tapi ini artikelnya sepertinya terlalu singkat. Oke, saya coba yang lebih panjang deh. Saya akan mencari yang lebih panjang, Bapak Ibu ya. Saya akan coba mencari ke, let's say, jurnal yang lain. Oke. Maybe education, perhaps. Let me try this. Saya coba dulu ke education. Oke. Pak Ardian, mohon maaf. Yes, Bapak. Pak, ini untuk yang artikel yang untuk free akses saja atau bisa yang berbayar gitu bisa kebuka di sini atau gimana, Pak? Oh, berbayar juga bisa, Pak. Oh, maksudnya di Simago ya? Iya. Oh, Simago Akses. hanya yang free saja, Pak. Oke. Iya. Iya, kalau yang berbayar nanti kita menggunakan yang itu ya. Oh, tapi ini PDF ya. PDF tidak bisa dibaca. Oh, tapi coba deh. Harusnya sih bisa. Let me try this. Ini articles, corrective feedback. Saya coba untuk membuka ini deh. Saya akan coba unduh dulu mungkin. Okay. And then I'll try to open this. Kemudian saya akan coba menggunakan Scholarly. Mudah-mudahan bisa. Oh no, this is try this paper. Oh, web page tidak bisa ya menggunakan itu ya. Harus halaman web ya Bapak Ibu. Tidak bisa summarize PDF, tapi kan coba saya kolom saja. Oh, ini PDF semua. Right, let me get back first. Tapi wait a second. Ini Q1 dan gratis semua Bapak Ibu. So let me try this. Harap bersabar Bapak Ibu. Sebentar ya, saya akan tunjukkan bagaimana this magic thing happen. Ini kebanyakan PDF ya. Tenang, Mas, sabar, nggak apa-apa. Kita mau cari ilmu harus sabar. Oh iya, betul, Pak. Kan mau dapat ilmu. Tenang, Mas, tenang. Saya soalnya diuber-uber waktu, Pak. Hanya 1 jam. Oke. Sebentar. Oke, computer science. Let me try this. Kalau PDF harus... Oke, ini ada nih sepertinya. Tidak bisa dibaca oleh Scholarly, Bapak Ibu. Oke, ini bisa. Coba kan full text. Oh, full text-nya juga PDF ya. Right. Tapi wait a second. Saya akan coba curriculum studies. Volume this. Oh, sorry. Okay. So I think it's okay now. Yes. Right, so I'll try to use this. Bapak Ibu perhatikan, saya akan klik ini. Maka Scholarly akan dia membaca, kemudian Scholarly mengidentifikasi konsepnya apa saja gitu Bapak Ibu. Jadi membuat ringkasan untuk kita. So this is the result. Ini hasilnya. Oke, kemudian yang paling saya suka adalah bagian ini. Jadi saya suka key concepts gitu ya. Jadi ternyata isinya adalah ini: research modernism, hermeneutics, civic educations, interpretations, moral consciousness. Jadi di dalam artikel itu konsepnya ini, kemudian abstraknya ada, kemudian yang menarik adalah ini Scholarly highlights. Jadi Scholarly mengambil bagian-bagian penting dari artikelnya, argumennya. We argue that historical consciousness can be understood as what. Jadi apa sih yang disampaikan oleh si penulis itu dibuat summary-nya oleh Scholarly. Nah, the problem is, salah satu hambatannya menggunakan Scholarly ini adalah dia tidak bisa memproses PDF. Sehingga kalau PDF ya kita harus membaca quickly applying strategies of reading. Kita dengan cepat menerapkan strategi untuk membaca, gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau masih dalam bentuk seperti ini, itu bisa dibuatkan summary-nya oleh Scholarly. Jadi ada ringkasannya. Kalau kita mungkin I'm too lazy to read the whole text, then I just need to click these key concepts, or perhaps I need to only read the highlights provided by Scholarly, atau misalnya kalau saya ada waktu baru saya akan membaca keseluruhan artikelnya, full text here, yang sudah juga diambil oleh Scholarly. Dan kita juga bisa menyimpannya, seperti itu Bapak Ibu. Now, kalau untuk bagaimana jika kita misalnya artikelnya PDF, strategi apa yang bisa kita gunakan? Nah, you can read quickly by
Nah, ini biasanya yang saya lakukan, Bapak Ibu. Saya tidak membaca mulai dari judul, abstract, introduction, methodology, result, and discussion, kemudian conclusion, tidak. Tapi saya langsung membaca abstraknya, okay, to get a sense of what this is about, untuk mendapatkan sense, ini artikelnya tentang apa sih, gitu ya. Baru kemudian saya akan langsung lari ke conclusions. Jadi, abstrak untuk memahami artikel ini tentang apa, tujuannya apa, baru saya akan langsung membaca bagian conclusions untuk mencari ini apa yang disampaikan oleh penulisnya. So, conclusion. Baru dari conclusion, saya akan membaca methodology untuk melihat, kesimpulannya udah oke, kesimpulannya sudah mengarah dan menjawab tujuan artikelnya. Baru kemudian metodologinya bagaimana? Bagaimana dia mendapatkan kesimpulan itu? Caranya seperti apa? Baru setelah itu saya akan membaca results and discussion. Oke, setelah results and discussion, baru saya akan membaca introduction. Nah, itu akan membuat kita membacanya lebih efektif, efisien, sehingga kita bisa dengan cepat mendapatkan gambaran what this is about and what ideas are presented by the writer. Apa sih yang dibahas oleh penelitinya atau artikelnya, gitu ya, dan kemudian ide-ide apa yang disampaikan oleh, argumen apa yang disampaikan oleh penulisnya. So, those Scholarship itu free atau berbayar, Pak? Scholarship ini gratis, Pak. Oh, gratis ya? For free? Iya, gratis. Ada extended functions-nya, Pak, tapi memang kalau kita mau mendapatkan extended functions-nya itu, misalnya untuk fitur menyimpan dan kita perlu database yang lebih besar, gitu ya, ini memang harus berbayar, tapi kalau tidak menyimpan yang besar, ini gratis kok. Jadi sign up for free itu ya, Pak ya? Kalau misalnya betul, iya. Iya, betul, Pak. Sign up for free. Oke. Pian, punten. Nggih? Kalau misal ini kan scholarship kan nggak bisa membaca PDF. Iya. Jadi kita ada artikel yang memang masih PDF, kita convert ke Word gitu, terus langsung kita manfaatkan scholarship itu gimana tuh kalau dengan cara itu? Really smart. Iya betul, Bu. Jadi boleh seperti itu di-convert ke Word gitu ya, atau barangkali ke Word setelah itu diubah menjadi HTML mungkin ya, ke bahasa yang bisa dibaca oleh scholarship. Scholarship kan membacanya web page ya, halaman web ya, Bapak Ibu, di-convert ke seperti halaman web gitu, kita simpan sebagai web page, baru kemudian scholarship akan bisa untuk membuat ringkasannya. That's a good idea, itu ide yang bagus, Bu ya, nanti akan saya coba. Ya, ini menarik sekali ya, di-convert ke dalam bentuk teks, kemudian diubah menjadi misalkan HTML, nanti tinggal mencari konverternya saja Bapak Ibu, dari PDF ke HTML, baru kemudian diproses dengan menggunakan scholarship. Oh ya, scholarship betul ini. Terima kasih Bu Desi. Jadi scholarship ini adalah extension gitu ya, extension dari Google Chrome. Okay. Mohon maaf, mau bertanya, kalau scholarship itu apakah sudah diparafrase ya jadi artikel aslinya ya? Oh tidak, jadi Bu, belum. Tidak perlu memparafrase, berarti kita masih perlu memparafrase lagi ya? Belum, Bu. Jadi scholarship itu masih membuat ringkasan, memotong-motong saja. Ya. Kalau untuk itu nanti saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan Quillbot ya. Saya suka, ya Quillbot ya. Saya suka Quillbot juga. Ya. Enak juga. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ini izin Pak Ardi, izin bertanya lagi. Ya boleh Pak. Saya coba mendaftar, tapi ternyata harus masukkan kredit sama atau debit card ya Pak. Oh, dilewati saja Pak, tidak apa-apa. Nanti ada pilihan untuk skip that options. Saya coba nggak bisa. Tapi nggak bisa Pak? Nggak bisa. Jadi harus, misalnya saya coba register di Google juga nggak bisa. Oh, oke. Oh, coba nanti saya cek lagi Pak ya. Setelah sesi ini mungkin akan saya coba cek dan kemudian barangkali ada hal-hal khusus yang harus dilakukan. Oke. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Bapak Ibu apakah familiar dengan ini Crossref? Crossref ini sebenarnya database untuk DOI gitu ya. Jadi penulis-penulis, artikel-artikel dengan DOI itu dikumpulkan dengan menggunakan Crossref. Kemudian yang paling menarik dari Crossref adalah ada dua hal di sini. Columns, so search site and search metadata. Kita gunakan yang search site gitu untuk mencari sumber di database-nya Crossref. So saya gunakan kata kunci extensive reading misalnya. And then I have this, saya mendapatkan ini. Saya akan klik articles, jadi artikel saja. Nah, kalau yang ini ya, saya menggunakan Crossref ini untuk citations and formatting.
Nah, biasanya kalau kita menulis kan kita repot dengan referensi gitu ya, formatting referensi, harus membuat daftar pustaka yang repot banget gitu. Dan ini salah satu fiturnya Crossref adalah dia menyediakan formatnya langsung sehingga kita tinggal klik action, misalnya kita cek dulu ya, ini artikel yang saya pakai atau bukan. Misalnya, oke, this is the article and I would like to cite this. Saya ingin melakukan citasi, mengambil citasi dari ini, saya tinggal klik actions and then cite. Maka kita akan mendapatkan, tinggal memilih ini saja Bapak Ibu. APA, Harvard, IEEE, MLA, Vancouver, tinggal klik ini, and then we have this. Tinggal copy saja. Bukan begini kopinya ya. Kopinya tinggal write this, and then copy, and then paste. Tinggal di-paste saja di daftar pustakanya. Oke, jadi di samping sebagai search engine, mencari artikel, ini juga bisa digunakan untuk memformat referensinya. Oke. So it's nice. Lebih canggih dari Mendeley ya Pak ini berarti Pak ya? Betul Bapak. Ini juga bisa digunakan berdampingan dengan Mendeley. Jadi kita tinggal action, kemudian mengunduh bib teksnya ini Pak ya. Ini tinggal kita copy dan kita masukkan sebagai teks dan kita import di Mendeley, itu bisa dikelola oleh Mendeley juga. Tapi saya kurang suka Mendeley karena saya harus kerja double gitu ya, menggunakan Mendeley, menggunakan. Saya lebih suka langsung ke Crossref, kemudian udah tinggal saya cite, kemudian klik di sini dan saya copy sehingga I don't spend much time for formatting. Saya tidak menghabiskan banyak waktu untuk memformat. So I think I'm going to stop this dan saya akan kembali ke materi dari yang substansi yang ingin kita bahas hari ini Bapak Ibu. Jadi framework, kita kembali ke sini. Kira-kira ini 8 hal yang harus kita masukkan, yang harus kita simpan ketika kita membaca gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke membaca. When reading a scientific works or articles, books, materi-materi yang ilmiah, kita harus selalu mengingat 8 hal ini. Oke, kira-kira ini yang harus kita simpan. Now, before we save this, tadi ada pertanyaan, bagaimana kita kemudian paraphrase ya? Apakah misalnya yang tadi dibahas, scholarship sudah melakukan paraphrase? We can do this. Kita bisa melakukan hal ini untuk paraphrasing. Tentu saja cara yang paling mudah itu ada read and understand. Jadi membaca dan memahami apa yang kita ingin paraphrase-kan, baru kemudian kita menulis. Seringkali masalah yang muncul di proses paraphrase ini adalah kita terjebak dengan kalimat asalnya, begitu Bapak Ibu. Kita terpengaruh dengan kalimat asalnya. Padahal paraphrase yang bagus itu adalah kita membaca, and then we understand, we read and understand, and then we write, okay, based on our understanding. Dan kemudian kita menulis berdasarkan pemahaman kita, bukan sekedar mengganti kalimatnya gitu ya, bukan sekedar mengganti kata. Di sini ada dulunya memang kita diajarkan gini deh, kalimat aslinya tinggal diganti kata-katanya gitu, atau kalimat aslinya tinggal replace, restructure misalnya. Tapi saya sangat menyarankan agar kita we read and we understand, kita baca dan kita pahami, and then we write new sentences. Kita tuliskan kalimat yang benar-benar milik kita. And by doing that, then this is the right paraphrasing. Ini paraphrase yang tepat harusnya. Nah, kalau memang sulit bisa menggunakan ini, Bapak Ibu. Right, I'm going to show you now. Saya kira Bapak Ibu juga sudah familiar ya dengan Quillbot. Sering kali digunakan. Tapi begini, apakah Bapak Ibu juga menggunakan ini untuk membantu menulis? Misalnya, selama ini mungkin menggunakannya untuk membaca ya, membaca dan kemudian memparaphrase kalimat yang kita ambil dari sebuah bahan bacaan, begitu ya? Betul nggak Bapak Ibu? Kadang untuk menulis suka Pak. Saya misalnya gini, saya membaca, kemudian saya menemukan satu bagian yang harus saya kutip dan kemudian I need to paraphrase, and then I don't have time to do this manually. Or perhaps this is too complicated, and then I use this for helping me paraphrase these sentences. Tapi sebenarnya bukan hanya mengubah teks ya, mengubah bagian yang akan kita kutip, tapi kita juga bisa menggunakan Quillbot ini untuk memandu kita menghasilkan kalimat yang baik. Okay, let me share this. Misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan misalnya dalam proses menulis gitu ya. Kemudian you want to get different structures. Bapak Ibu ingin menghasilkan struktur yang berbeda. There are misalnya some if you studies, ini harusnya nggak boleh kalimat begini, division.
Okay, there are some previous studies on motivations. Ini kalimat saya misalnya, tapi saya ingin membuat kalimat ini jadi lebih canggih, and then I just click this paraphrase. Right, so let's see what I've got. Jadi, no, this is not the right one. I try to paraphrase this one more time. Alright, so ini juga bisa kita gunakan untuk menulis, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya paraphrase tulisan orang lain ya di sebuah artikel, tapi juga untuk memparaphrase tulisan kita sendiri supaya kita mendapatkan gambaran strukturnya yang kira-kira yang kita bisa gunakan seperti apa saja. So misalnya, kok rasanya tulisan saya membosankan ya, misalnya gayanya begini-begini saja. Take your sentence and use this for helping you produce nice sentences, better sentences. Like misalnya, there are some previous studies on motivations. Misalnya saya menggunakan kalimat itu dan kemudian ternyata Quillbot bisa membantu saya untuk menghasilkan motivations has been the subject of prior research. Yang tentu saja menjadi sounds better, read better. And lebih enak dibaca dan lebih enak didengar gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya untuk membaca dan paraphrase tapi juga untuk menulis dan paraphrase. Ya, kalimat sendiri gitu Bapak Ibu ya. Keren banget nih Pak Adrian. Yang Quillbot hubungannya dengan plagiarisme gimana Mas? Oh iya Bapak Ibu, Quillbot itu juga bisa digunakan untuk bukan menghindari sebenarnya, untuk paraphrase ya, untuk membantu kita menghasilkan tulisan yang terhindar dari plagiarism seperti itu. Similarity-nya lebih. Iya, similarity. Iya betul Pak. Similarity ya, bukan plagiarism, karena sebenarnya similarity dengan plagiarism itu dua hal yang berbeda gitu. Kita tidak boleh menggunakan Turnitin kemudian hasilnya langsung kita jadikan sebagai patokan sebagai ini plagiarism, itu nggak boleh. Harus ada analisisnya karena similarity belum tentu plagiarism gitu. Kalau misalnya dia dikutip dengan baik gitu ya nggak apa-apa. Kecuali kalau memang ternyata ini nggak ada citation-nya gitu, tidak ada referensinya. Nah, that's the problem. Okay. So now I'm going to yes Ibu. 5 menit lagi sebelum waktu istirahat. Oke. Boleh nggak Bu saya minta tambahan 1 jam lagi? Boleh Pak, di workshop berikutnya ya Pak. Ya, kayaknya ini seharian betah nih kalau sama Mas Ardian. Baik, oke. Kita eksekusi Bu Dewi, don't worry. Mohon maaf kalau hari ini terlalu padat Bapak Ibu ya, karena memang ini banyak hal penting yang harus saya sampaikan, karena kalau kita hilangkan sebagian, barangkali yang sebagian lain tidak fungsional gitu, Bapak Ibu tidak akan bisa mempraktekkan itu setelah workshop ini. Jadi saya akan sedikit ngebut gitu. Mohon maaf untuk itu ya. Mas Ardian, boleh tanya nggak? Ini Bunda Delima ya. Oh iya Ibu. Nah, ini kan cepet-cepet banget nih Mas Ardian. Iya. Belum diserap, udah sekolah sudah pindah lagi ke apa segala macam gitu. Mas, kalau kita mau praktis ya apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Ardian tadi gitu ya. Bagaimana caranya ya? Ada sesi berikutnya yang pelan-pelan terus sambil kita praktek bersama gitu. Oh, oke. Gimana? Ini mungkin direkam ya, Bu ya? Nanti kita undang Bu Weli, nanti kita undang. Tenang Bu Weli, kita eksekusi sendiri nanti. Kita betul. Mas Ardian. Itu ada Ida, ada Erma yang ya siap udah 5. Baik Ibu. Kumaha. Wah, ini ramai sekali Bu Sita, Bu Nurul, tolong saya. Ini sekaligus ya Pak Ardian, mungkin proposal untuk diagendakan lagi. Oh baik. Gimana nih Mas Ardian? Bisa ya? Insya Allah Bu, nanti saya harus minta izin Bu Nurul. Bisa. Baik. Kalau enggak Bunda ke Jogja nih. Makasih. Sama-sama Bu. Oke. Ya. Karena waktunya tinggal 5 menit Bapak Ibu untuk sesi yang pertama ini, saya akan langsung ya Allah, mani cepet-cepet begitu Ardian. Kumaha ini Bunda pelan-pelan. Baik Ibu, saya pelankan ya. Saya akan langsung membahas tentang storing and retrieving. Bagaimana kita akan menggunakan satu software ya untuk menyimpan semua informasi yang kita dapatkan dari proses membaca. Ini penting sekali karena kalau tidak, bahan bacaan kita akan menguap begitu saja, hilang begitu saja, dan itu akan menyulitkan kita ketika menulis, Bapak Ibu. Jadi ini aplikasi yang saya gunakan, namanya Evernote, and this is free. Ini gratis dan bisa diinstal di HP-nya Bapak Ibu, bisa diinstal di laptop.
Ini juga bisa diakses di cloud, bisa misalnya punya iPhone juga ada. Dan yang menarik dari aplikasi ini adalah it's synchronized, tersinkronisasi. Jadi apa yang kita simpan di HP muncul di laptop, yang ada di laptop juga muncul di HP, di cloud juga ada, database-nya selalu tersedia gitu ya. And because of that flexibility, then we can access this anytime. Jadi sekarang akan saya tunjukkan kenapa ini menjadi penting. Nah, fitur ini yang penting Bapak Ibu. Jadi notebooks and tags. Tagging-nya begitu ya. Let me. Sepertinya ada suara yang bocor. Let me. Okay. Alright, so thank you Bapak Ibu. Nah, fitur yang kita gunakan adalah notebooks and tags, terutama tagging. Jadi tagging itu memberikan kata kunci ke informasi yang kita simpan di dalam software ini. Nanti akan saya demonstrasikan ya. Ini menjadi penting karena nantinya software ini akan menyusun semua informasi berdasarkan kata kunci yang kita attach ke informasi tertentu. Jadi diklasifikasi. Now I'll show you. Sekarang saya akan tunjukkan saja langsung. Let me stop this. Alright, so okay, wait a second. Saya akan membuka Evernote saya. Right, alrighto. Okay. Alright, so this is my Evernote. Ini kira-kira tampilannya Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu sudah menginstal Evernote dan ada notebooks, ada all notes gitu. All notes itu menampilkan semua catatan kita. Notebooks itu berarti notes-nya dimasukkan ke dalam notebooks gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bagian bawah ini Bapak Ibu. Bagian bawah itu ada tags. Kalau kita klik, maka kita akan mendapatkan map semacam ini. Ini adalah hashtag. Ini adalah tags, adalah keywords, adalah kata kunci dari artikel-artikel yang sudah kita baca dan itu kita masukkan ketika menyimpan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana menyimpannya. Tapi di tahapan ini saya ingin menunjukkan how we can, bagaimana misalnya saya bisa dengan cepat menemukan informasi atau bahan untuk tulisan saya gitu. Misalnya saya ingin menulis tentang methodology, maka saya tinggal mencari kata kunci methodology, I click this, and then ini akan menyajikan informasi yang berkaitan dengan metodologi. Sehingga saya bisa dengan cepat menemukan, oke, ini yang saya cari. Oke, and responsive interviewing, for example. Atau barangkali, oke, saya ingin memerlukan dua-duanya, saya tinggal klik dua-duanya ini, kemudian saya bisa merge. Saya jadikan satu, dan itu bisa menjadi satu section dalam sebuah tulisan. Now, imagine this. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan, misalnya, saya sudah mengumpulkan banyak informasi dan saya masukkan di dalam sebuah folder, gitu ya. Misalnya di research, misalnya. Kemudian, wait a second, saya tinggal klik, misalnya, oh ini saya masukkan tulisan, ini kayaknya penting, ini penting. Saya tinggal merge di sini, maka dia akan menjadi satu tulisan panjang yang tertata rapi, dan kemudian kita tinggal polish, kita tinggal memperhatikan cohesion-nya, kata sambung, dan lain-lain. Asik Bapak Ibu. Jadi semua tulisan saya ada di sini. Waktu kuliah tamu kemarin, saya tiba-tiba diminta untuk berbicara tentang teori-teori pendidikan Bapak Ibu, motivasi dan lain-lain. Saya gimana ya? Apakah saya harus membaca lagi? Tapi kan saya punya Evernote ya, saya punya catatan yang sudah saya simpan. Saya tinggal mencari teori-teori. Saya ingat ini ada di bagian paling bawah. And then I have this list of theories. Teori-teori yang digunakan social psychology and education dan banyak sekali digunakan di bidang ELT. Okay. Ada attachment, appraisal, and so on and so on. Begini deh, kalau begitu teorinya pengen lebih spesifik ke motivation dong. Saya punya ini juga, theories. Motivations, belief, meaning, emotions, memory. I just need to click this. Saya tinggal ngeklik ini, maka saya bisa menyampaikan dan saya bisa menyajikan paper, presentasi dengan topik-topik seperti ini. Dan kemudian kalau saya masih memerlukan konsep yang lebih banyak, mapping gitu ya, saya akan lari ke Microsoft Academic, saya masukkan kata kunci motivasi, maka saya akan mendapatkan child topics, topik-topik anaknya itu apa saja. Dan saya dengan mudah memilih ini, saya akan masukkan dan itu akan saya jadikan sebagai bahan presentasi. So I can quickly produce something, saya bisa dengan cepat menghasilkan tulisan ilmiah dengan mengumpulkan itu saja. Nah, nanti kalau bagaimana itu disusun dalam sebuah artikel, kita akan bahas di sesi yang kedua. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana saya memasukkan informasinya, Bapak Ibu. Ya, seumpama saya membaca sebuah buku, kemudian ingin membuat catatan dari buku tersebut. Okay. So I click this.
I klik New Note, sehingga muncul halaman seperti ini, kosong. New Note, kemudian saya berikan judul, judulnya bisa judul artikelnya gitu ya, misalnya judul artikel. Sorry. Nah, bagian yang paling penting yang harus dilakukan Bapak Ibu adalah memasukkan kata kunci. This one, add tag. Ini misalnya methodology, right? Kualitatif misalnya metodologinya, atau kemudian karena ini berkaitan dengan motivation, misalnya saya akan masukkan motivation ada di sini. Oke, kemudian, nah kata kunci ini bisa digunakan kata kunci dari artikel misalnya. Right? So, kemudian baru saya membuat catatan. Ini adalah catatan misalnya dari artikelnya misalnya. You just need to copy and paste. Bapak Ibu tinggal copy paste dari artikelnya, dimasukkan di sini catatannya gitu ya, dikelola dengan baik. Nah, ini kalau saya simpan. Mohon maaf Pak, menyelah. Mau tanya Pak Ardi. Kemudian kalau misalnya di taggingnya itu langsung di hyperlink gitu apa bisa Pak? Misalnya di hyperlink ke beberapa artikelnya atau tulisan kita gitu di kalau taggingnya. Iya Pak. Di add tag ini dia hanya bisa word Pak, hanya bisa kata-kata saja, tidak bisa link. Tapi mungkin linknya bisa diletakkan di dalam gitu Pak. Linknya boleh di dalam, karena di sini ada attachment juga, kemudian ada kita bisa mengambil foto juga dengan menggunakan kamera. Bisa menggunakan ini ada mikrofon membuat catatan suara gitu ya. Jadi ada terhubung ke drive juga boleh. Jadi banyak fungsi yang nanti Bapak Ibu bisa explore. Tapi hari ini hyperlinknya di bawah ya, tidak bisa di bawah sini Pak. Langsung. Iya betul, di dalam catatannya. Nah, kita di sini hanya menggunakan ini untuk mengelola, mengklasifikasi informasinya Pak. Jadi misalnya ini adalah catatan saya buat besar ya, misalnya workshop UMY begitu, supaya ini bisa kita bedakan. Saya akan highlight misalnya, atau saya berikan warna yang lain. Right, so saya berikan box misalnya catatan sebagai HTML. Saya simpan. Oh ya, saya undo dulu deh ini aja. Saya simpan. Okay, so how can I quickly find this? Bagaimana saya bisa menemukan yang saya simpan tadi dengan cepat, Bapak Ibu? Misalnya saya sudah lupa itu dan saya sudah misalnya 1 bulan kemudian baru saya ingin cari, saya tinggal ke bawah ke teks, kemudian mencari kata kunci yang tadi. Tadi saya berikan kata kunci methodology, maka itu ada di sini. Methodology ada di workshop ini. Oke, you can imagine this, Bapak Ibu bisa membayangkan ini tidak akan terasa manfaatnya jika kita hanya membaca 5 artikel, 2 gitu ya. Tapi kalau misalnya di bagian research di sini saya sudah menyimpan 122 catatan, and I need to click this, and I can easily identify, misalnya saya dengan mudah bisa mencari, saya sedang meneliti tentang SSL gitu ya, bagaimana SSML, menggunakan SSML dalam proses listening gitu. I can easily find this. Saya bisa dengan mudah mencari apapun yang ada di sini. So title, corpus, software, kemudian apapun yang saya simpan as coding software, corporate resources, and so on and so on. And it's ini strategi, metode yang bisa kita gunakan untuk menyimpan apapun yang kita dapatkan dari membaca dan kemudian mengklasifikasi, memanage informasi itu sehingga ini tidak hanya tersimpan gitu Bapak Ibu, tapi juga this can help us retrieve the information easily. Kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi itu kembali dengan mudah sekali, dengan gampang gitu ya. Dengan mudah tinggal klik, informasi itu akan kita dapatkan kembali. Now, project for example. Pak, bisa nanya sebentar, Pak? Ya, boleh, Bu. Ini kita bisa masukin file kayak di Mendeley ya, Pak? Bisa, Ibu. Attachment boleh. Bisa langsung dibuka di situ juga. Iya, betul. Betul bisa, Bu. Tapi itu ya, ukuran database-nya jadi besar, dan kemudian barangkali untuk menambah kapasitasnya, Bapak Ibu harus membayar masalahnya. Oh, jadi saya harus hanya menyarankan udah teks aja gitu, dan kemudian diberikan hyperlink boleh seperti ini ya. Teks hyperlink itu jadi filenya tetap di luar, ini hanya catatan-catatan saja yang kemudian bisa membawa kita ke resource yang tadi begitu Bapak Ibu. Jadi dan menurut Bapak ini lebih friendly user ya Pak daripada Mendeley ya? Betul, beda fungsi sih Bapak Ibu ya. Kalau Mendeley kan untuk manajemen referensi ya. Tapi ini sebenarnya lebih untuk pengelolaan informasi, ya, for managing informations.
untuk mengelola informasi yang sebenarnya tujuannya untuk umum sih, bisa menyimpan tagihan, gitu ya, foto dan lain-lain. Tapi karena ada fungsi tagging tadi, itu ada fungsi tagging dan fungsi tagging itu bisa kita gunakan for tagging informations from articles untuk mengklasifikasi informasi, ide, gagasan dari artikel, maka itu menjadi sangat penting sekali. Kita bisa dengan klik mendapatkan konsep, klik gitu ya. Mohon maaf, izin bertanya lagi, Pak. Makasih, Pak. Yes, Bapak, sama-sama. Berarti bisa disinkronisasi menggunakan website, kemudian aplikasi, baik itu aplikasi di laptop maupun di smartphone ya, Pak ya? Dan disinkronisasi dengan website. Oke. Betul, Pak. Iya. So, highly synchronized. I also have this on my phone. Saya harus iklan telepon ya. Jadi saya juga menginstal itu di HP saya. Logo kamu sudah HP saya di gambarnya. Oh iya, ada. Jadi di HP saya, Bapak Ibu. Jadi ketika rapat pun saya tidak perlu membawa laptop. Gitu. Presentasi saya nggak perlu membawa laptop. Jadi materi ngajar, apapun, resource saya letakkan di HP saya, dan itu saya tinggal mencari. Gitu. Jadi ketika rapat misalnya diminta untuk presentasi, I look smart, kelihatan jagoan gitu ya, padahal ya saya buka catatan juga. So, itu bukan berarti saya ingat semua hal. So, as we can, well, we know that sebenarnya kapasitas kita untuk mengingat informasi itu kan terbatas gitu, Bapak Ibu ya. Sementara kita harus misalnya sebagai akademisi, kita harus mengingat banyak konsep, mengingat banyak hal, argumen-argumen yang kita dapatkan dari membaca. Dan kalau kita tidak menggunakan software semacam ini untuk mengelola informasi, it's gone. The information is gone. And itu sayang sekali. Artikel yang sudah kita baca bertahun-tahun, tiba-tiba informasinya hilang itu, I think it's, sayang sekali kalau itu hilang dan tidak bisa kita manfaatkan. Tapi kalau itu sudah terbangun dengan kata kunci, misalnya kita tinggal klik, maka itu akan langsung ada di dalam catatan kita, dan kita bisa dengan mudah retrieve, yaitu yang paling penting, mendapatkan itu kembali menggunakan kata kunci. Tinggal klik kata kuncinya, maka kita bisa mendapatkan apa yang ingin kita gunakan. Ya. Di sini semua saya ada, Bapak Ibu. Jadi teaching resources dan lain-lain ada semua. So membuat hidup saya dan terutama membaca sih ya, membaca dan menulis itu menjadi very easy. Menulis gampang sekali. Jadi misalnya saya ingin menulis tentang sesuatu gitu ya, I just need to use kata kunci, saya cari informasinya, kemudian kalau misalnya itu belum ada di catatan saya tinggal lari ke Microsoft Academic, saya cari konsepnya di situ, saya cari definisinya, saya cari artikel-artikel yang terkait. Kalau menemukan artikel dan kemudian saya ingin mendapatkan isinya dengan cepat, saya gunakan Scholarly untuk mendapatkan ringkasannya gitu ya. Kalaupun tidak ya saya harus baca dan menggunakan strategi yang tadi. So that sort of method, strategi semacam itu dan metode semacam itu membuat perjalanan membaca dan menulis saya itu menjadi sangat efisien, Bapak Ibu. So highly efficient because we use technology, karena kita menggunakan banyak perangkat yang bisa kita membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Jadi kayak ini ya, iklan elektronik jadinya, membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Oke. Baik, saya kira ini dulu untuk ya, Bu Sita, sepertinya waktunya udah habis ya. Kata kuncinya istirahat sudah flagging dari tadi. Jadi saya hanya akan memberi 5 menit ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita akan kembali jam 10 lebih 15. Terima kasih. Terima kasih Bu Sita. Apa istirahatnya sebentar, apa-apa Bu. Ilmunya banyak kan, Ardian. Barokah. Baik, Bapak Ibu. Amin, ya rabbal alamin.